sudah sehat semuanya ya? Ada yang tidak masuk enggak? Siapa? Arya. Kenapa Arya? Sakit panas. Ada lagi? Enggak ada? Semuanya sehat ya? Kita doakan semoga Arya besok bisa masuk kembali. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Di situ saja enggak apa-apa. Berdoa mulai. Siram ya semuanya namanya. Berarti kita sudah siap ya belajar hari ini. Sudah ya. Hari ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Kita belajar tentang IPA dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti kalian setelah mengamati video tentang gangguan pernapasan manusia, kalian bisa menguraikan tentang jenis-jenis gangguan pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan melakukan diskusi sama kelompok kalian, diharapkan nanti kalian bisa membuat bagan tentang faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Yang ketiga, dengan melakukan diskusi kelompok kalian bisa menentukan solusi apa cara mengatasi penyakit pernapasan pada manusia. Yang keempat, kalian dengan mengamati gambar maupun video tentang gangguan pernapasan, kalian bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang berkaitan dengan penyakit gangguan pernapasan pada manusia. Kira-kira paham ya? Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan harapan semoga kalian selalu mencintai tanah air Indonesia. Mari sambil mendengarkan musik kita nyanyi bersama.
menggunakan model PBL, problem based learning. Jadi kalian akan disajikan permasalahan untuk mencari ini ada masalah. Coba nanti kalian amati apa yang terjadi pada video ini ya. Kalian amati video ini sambil mengamati saya kasih tugas ya. Coba kalian amati apa yang terjadi di video itu. Kemudian nanti tiap kelompok ya, tiap kelompok mengerjakan LKPI, mencari permasalahan tentang itu ya.
Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan diberkati Tuhan ya. Pada hari ini kita kesempatan untuk belajar tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia, kita pahami dulu yuk dasar-dasarnya. Pada dasarnya, manusia menghirup udara bersih. Udara bersih sangat dibutuhkan untuk pernapasan. Udara yang bersih adalah udara yang tidak tercemar partikel-partikel berbahaya. Jika kita menghirup udara bersih, tubuh menjadi sehat dan segar. Sebaliknya, jika kita menghirup udara yang tercemar, tubuh akan mengalami gangguan pernapasan. Udara bersih mengandung oksigen. Jika kita menghirup partikel-partikel berbahaya seperti yang terkandung dalam asap sisa pembakaran sampah, asap rokok, atau asap kendaraan dan lain-lain, tubuh kita akan bereaksi seperti batuk-batuk atau sesak napas. Jika kita terlalu banyak menghirup partikel-partikel bahaya tersebut, maka akibat yang paling fatal adalah kanker paru-paru. Wah, serem sekali ya adik-adik. Jika kita menemui asap atau partikel-partikel berbahaya, maka kita harus menutup hidung atau kita berusaha menghindarinya adik-adik. Oke adik-adik, ayo kita belajar lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Ya, faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, bahwa faktor lingkungan terdiri dari sampah, debu, dan asap yang mempengaruhi kualitas udara. Kualitas udara ini yang tercemar mengandung partikel-partikel berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain-lain. Jadi kita harus berhati-hati ya. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor penyakit ini disebabkan oleh serangan bakteri dan virus, namun bisa juga disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Faktor penyakit ini diantaranya seperti influenza atau flu, bronkitis, tuberkulosis atau TBC, faringitis, pneumonia, dan asma. Lalu faktor yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup tidak sehat dapat mendatangkan penyakit dari tubuh. Jika kita hidup sehat, maka penyakit tidak akan datang. Misalnya seperti merokok, kurang berolahraga dan istirahat, serta kurang asupan makanan bergizi itu dapat mempengaruhi kesehatan terutama di bagian pernapasan. Nah itu dia adik-adik, kalian sudah mengetahui tentang faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Oleh karena itu, kalian harus menghindari faktor pemicu gangguan tersebut ya, diantaranya seperti asap, debu, dan bau-bau menyengat. Serta kalian juga harus menjaga pola hidup sehat seperti berolahraga berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Nah adik-adik, setelah ini kakak akan memberikan kalian cerita. Kalian dengarkan baik-baik ya. Kakak akan bercerita, akhirnya kakak akan memberikan kalian soal. Seperti biasa, kalian harus menjawab selama 10 detik ya. Oke, mari kita mulai. Dito dan adiknya sedang bermain di dalam rumah. Tiba-tiba Dito dan adiknya batuk-batuk. Setelah mereka lihat, banyak sekali asap di dalam rumah mereka. Ternyata asap itu berasal dari ayah yang sedang membakar ikan di halaman rumah. Asap tersebut masuk ke dalam rumah karena terbawa angin. Dito dan adiknya segera pergi keluar rumah untuk mendapatkan udara segar. Oke, masuk ke pertanyaannya. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan bagan. Tugasnya masing-masing dikerjakan kerjasama dengan kelompoknya. Kenapa? Oke, yang sedang dilakukan ayah adalah membakar ikan. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang sedang berada di dalam rumah? Yang sedang berada di dalam rumah adalah Dito dan adiknya.
Lalu pertanyaan ketiga, mengapa Dito dan adiknya batuk-batuk? Dito dan adiknya batuk-batuk karena menghirup asap hasil membakar ikan. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana Dito dan adiknya menghindari asap? Kenapa? Pulpen ya. Oke, jawabannya adalah Dito dan adiknya segera pergi keluar rumah untuk mendapatkan udara segar. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan dan juga belajar bahasa tentang pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua di kehidupan kita sehari-hari ya. Kakak pamit dulu, sampai jumpa. Selanjutnya ya, yang tugas ketiga itu kalian membuat kalimat tanya. Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kata tanya. Ya, kata tanya yang Ada yang 7 LKPD kata tanya. ya. Yang pertama, siapa? Ya, LKPD ini Siapa diisi digunakan siapa, untuk menanyakan orang. siapa, mengapa, ini ya. Contoh, siapa namamu? Atau Yang LKPD siapa ini yang membeli bunga ini? diisi apa, siapa, mengapa, Kedua, bagaimana ya. bagaimana? LKPD ini. Bagaimana digunakan untuk Bagaimana? menanyakan cara, akibat, pendapat, penilaian, atau keadaan. Ini ya, yang ini diisi. Contoh, Kamu lihat itu. bagaimana cara membuat pesawat? Bagaimana yang ditanyakan keadaan ya. Bagaimana Ketiga, cara mengapa? ya. Ya, terus Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan? kamu dengarkan itu kalau mengisi LKPD ini ya. Mengapa dia tidak masuk sekolah? Keempat, di mana atau kemana? Tapi dihubungkan Di mana dengan atau gangguan kemana pernapasan. digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana rumahmu? Atau kemana kita akan berlibur? Kelima, apa? Apa digunakan untuk menanyakan nama jenis atau sifat sesuatu? Contoh, apa nama pohon yang kau tanam? Keenam, kapan? Tidak boleh apa. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Nah, ini kapan? Kapan menanyakan waktu Contoh, ya? kapan ulang tahunmu? Ya, kapan ulang tahun? Yang ketujuh, berapa? Berapa digunakan untuk menanyakan bilangan berupa jumlah atau harga. Contoh, berapa harga sayur itu? Sekian. Sudah ya? Paham ya? Kenapa? Tulisannya di sini. Ya. Ya. Jadi apa kamu buat soal yang berkaitan dengan gangguan pernapasan ya? Gak boleh nyumput di situ tadi. Apa yang sedang misal ya? Apa yang sedang dialami oleh Danu atau apa gitu ya? Nah, ini kamu pilih ya. Ada yang ngerjakan LKPD, ada yang ngerjakan bagan. Bagi tugas ya, nanti harus siap ya. Kamu tulis dulu bagian dulu. Kamu siapkan seperti ini nanti tulis dulu. Tulisi dulu, nanti suruh nulis apa gitu ya.
bagi tugas. Ada yang ngerjakan LKPD, ada yang ngerjakan badan, ada yang gunting, ada yang nempel. Semuanya harus bekerja. Nanti nilainya kalian per kelompok ya. Ya, tulis di sini. Berkaitan dengan kesehatan organ pernafasan ya. Nggak boleh nyontoh yang di situ tadi. Sambil mengamati gambar itu ya. Apa yang sedang dialami oleh Danu misalnya ya. Ini mengamati gambar itu bisa sambil mengingat-ingat video tadi bisa yang berkaitan dengan kata-katanya ya. Yang bertugas mengerjakan kata-katanya kalian bisa sambil melihat video itu ya. Gitu. Sambil melihat Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sambil sistem mendengar pernapasan kita lihat yang video disebut itu, juga penyakit kalian pernapasan. bisa mengerjakan LKPD. Jenis-jenis penyakit pada Kalau penyakit pernafasan itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia luas. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disukai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, latihan gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi. Atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau merokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penceritanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi yang kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sarung tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk.
Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Kalau pernapasan hewan, gimana people? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke deh. Jadi tugas kalian satu ya, membuat faktor penyebab gangguan pernapasan ya. Bagian tentang gangguan pernapasan apa? Ya, nggak apa-apa mau ke toilet. Yang kedua, mengerjakan FAPD tentang jenis penyakit organ pernapasan. Penyakit organ pernapasan itu apa saja ya? Yang ketiga, membuat peta konsep kata tanya dari gangguan pernapasan manusia ya. Jadi faktor penyebab gangguan, terus jenis-jenis penyakit ya. Dibuat yang sebagus-bagusnya ya. Jangan hanya membuat, tapi diolah sebagus mungkin bagiannya ya. Ada nilai estetiknya. Bisa dibuat seperti contoh, bisa dikreasi lagi bisa ya. Nanti dipresentasikan setiap kelompok maju ke depan ya. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya?
yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan bagan ya. Tentang upaya pencegahan gangguan pernapasan ya. Gunting mau pinjam gunting? Gunting. Iya, Mas, juga bekerja ya, jangan sampai saja. Kamu bagi tugas ya, semuanya semua apa gitu ya.
Teman-teman sudah mengucapkan ulang tahun belum sama Tirta? Ayo nyanyi bareng-bareng buat Tirta, ayo. Tirta kan lagi ulang tahun ya kan Tirta? Ayo. 1, 2, 3. Selalu sehat ya, teman-temannya juga mengucapkan ya. Ya. Sekolah udah sebelum ya. Ya. Boleh nakal. Ayo, masih ada waktu 10 menit atau 15 menit ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah paham semua ya? Tinggal dikerjakan ya. Fauzi mau pinjam apa? Gunting. Ada yang mau pinjamkan gunting itu Zulfa? Pinjam Zulfa. Gunting ini mau Fauzi ya, nanti kembalikan ya. Zulfa sudah selesai gunting. Ya. Ya. Ada yang punya lem ya? Kelompoknya Zulfa nomor 1 selesainya nanti ya. Hampir selesai nih kelompoknya Zulfa ini. Susul kelompoknya siapa yang hampir selesai? Kelompoknya Zulfa sudah selesai nih. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Zulfa. Alivia sudah selesai? Belum. Ayo yang lain. KPD-nya sudah ya?
sambil menunggu temannya untuk presentasi. Siapkan presentasi per kelompok ya. Yang sudah selesai bisa dikreasi, dikasih bunga-bunga, dikasih apa atau nama kelompoknya tulis ya, nama kelompoknya tulis. Dikasih kubu-kubu boleh. Atau kamu kasih garis ini ya, urut pinggir-pinggirnya diguntingin pinggirnya, dikreasikan pinggir-pinggirnya. Fauzi bisa menggunting-gunting kan? Apa gambar-gambarnya ya, Fauzi? Kenapa? Fauzi? Pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar mendapat info terbaru seputar pendidikan. Terima kasih. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang gangguan organ pernapasan. Gangguan organ pernapasan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor gangguan organ pernapasan yang pertama itu ada debu, kemudian ada asap, ada bau tidak sedap, dan berasal dari bakteri atau virus. Nah, berikut ini merupakan gangguan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada gangguan akibat udara tercemar. Udara tercemar dapat menyebabkan batuk, sesak napas, bahkan keracunan. Pencemar atau polutan udara dapat berupa debu, asap, serta udara tidak sedap. Nah, debu ini dapat berasal dari tanah yang kering, pasir, atau pembakaran sampah. Asap bisa berasal dari kendaraan bermotor yang mengandung gas beracun yang disebut dengan karbon monoksida. Asap juga berasal dari asap rokok yang mengandung tar dan karbon monoksida, dan bau tidak sedap dapat berasal dari timbunan sampah. Kemudian gangguan yang kedua itu ada asma. Asma adalah peradangan dan penyempitan jalan udara akibat pembengkakan pada saluran napas, yaitu pada bagian bronkus.
Serangan asma ini dapat terjadi karena tenggorokan penderita sangat sensitif terhadap zat pemicu tertentu, misalnya asap, serbuk sari bunga, rambut hewan, dan udara dingin. Asma dapat terjadi oleh faktor keturunan ataupun faktor lingkungan. Adapun gejala-gejala penyakit asma ini, yang pertama itu ada batuk-batuk, yang kedua ada sesak napas, dan yang ketiga napas tersengal-sengal. Gangguan yang ketiga yaitu ada TBC paru-paru. Penyakit TBC paru-paru ini disebabkan oleh suatu bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Nah, adapun gejala penyakit TBC paru-paru ini, yang pertama itu sangat mudah lelah bahkan saat tidak bekerja. Kemudian yang kedua, berat badan terus menurun. Yang ketiga, batuk-batuk berdahak disertai darah. Yang keempat, nyeri di bagian dada. Dan yang kelima, sering mengalami demam pada sore hari. Kemudian gangguan yang keempat itu ada influenza. Influenza biasa disebut dengan flu. Flu merupakan penyakit menular yang paling sering menyerang manusia. Orang mudah terserang influenza jika kondisi tubuhnya sedang lemah. Influenza disebabkan oleh virus influenza. Adapun gejala penyakit influenza yaitu yang pertama, demam, sakit kepala serta nyeri otot. Yang kedua, tenggorokan terasa sakit dan kadang-kadang disertai batuk. Dan yang ketiga yaitu hidung berair. Gangguan yang kelima yaitu ada flu burung. Flu burung ini berbeda dengan influenza biasa. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas. Adapun gejala yang timbul pada penderita flu burung yaitu yang pertama, demam dengan suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius. Yang kedua, hidung berair. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Yang keempat, nyeri otot. Dan yang kelima, gangguan pada saluran pernapasan. Ya, semuanya sudah selesai ya. Tinggal Alif ya. Gangguan yang berikutnya yaitu ada COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang menyerang sistem pernapasan. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh virus ini, yang pertama itu ada demam, kemudian batuk kering, yang ketiga rasa tidak nyaman dan nyeri, yang keempat nyeri tenggorokan, yang kelima diare, yang keenam hilangnya indera perasa atau penciuman, dan yang ketujuh ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Nah, itulah beberapa gangguan organ pernapasan yang dapat Bu Gede sampaikan pada kesempatan ini. Ya, sudah, berarti sudah selesai semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Sudah selesai semua, sekarang waktunya mempresentasikan hasil kalian di depan ya. Nanti kelompok Alif terakhir ya, karena masih ya. Yang pertama, kelompoknya Zulfa akan diwakili oleh siapa? Tepuk tangan untuk kelompoknya Zulfa. Silakan presentasi. Ayo, Zulfa. Ayo, ya Zulfa sini. Tepuk tangan untuk Zulfa. Maka semangatnya ya. Ya, ini adalah kreasi dari kelompoknya Zulfa, dibaca ya, tentang penyebab
Terima kasih Bunda. Ayo selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompoknya Alivia. Silakan. Ayo. Alivia masuk. Nah, kelompoknya Alivia, tepuk tangan dong. Ya, terima kasih Olivia. Jadi anak-anak semuanya, kalian sudah membuat bagan tentang faktor penyebab adanya gangguan pernafasan pada manusia. Ada berapa faktor penyebab? Ada 3. Yang pertama faktor fisik, kedua penyakit, yang ketiga faktor lingkungan. Penyebab faktor fisik apa itu? Cacat bawaan. Jadi bayi itu sudah sakit ya. Yang kedua kelainan alat pernafasan. Memang dari awal alat pernafasannya sudah tidak sehat, yaitu faktor fisik. Yang kedua faktor penyakit. Jadi ada virus, ada penyakit asma ya. Asma itu sesak nafas. Influenza. Pernah sakit influenza? Pernah. Flu itu loh, flu ya. Pernah ya? Terus emfisema ya. Yang keempat bronkitis, kanker paru-paru. Itu disebabkan oleh faktor virus atau penyakit. Yang ketiga faktor lingkungan. Apa saja faktor lingkungan? Lingkungan ya. Rumahnya kalau tidak bersih, lingkungannya tidak bersih, itu bisa menyebabkan penyakit. Yang kedua asap kendaraan motor. Yang ketiga asap pabrik, asap rokok dan asap pembakaran sampah. Karena asap itu kalau kita hirup ke pernafasan kita akan mengotori alat pernafasan kita. Dan selanjutnya bagaimana cara merawat organ pernafasan? Hello. Apa cara merawat organ pernafasan? Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan dengan makan makanan yang sehat. Apa makanan sehat itu? Sayuran, buah-buahan ya. Terus istirahat yang cukup. Kemudian berolahraga secara teratur. Kemudian tidur dengan posisi yang benar. Nek turu juga posisinya benar. Kemudian menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan seperti merokok ya. Nggak boleh merokok biar alat pernafasannya itu sehat. Kemudian hindari makanan yang mengandung gula. Terlalu banyak makan gula juga nggak baik. Kemudian bersihkan rongga hidung secara teratur. Hidungnya dibersihkan kalau mandi ya. Kemudian selalu menjaga sirkulasi udara di rumah. Kalau di rumah itu jendelanya dibuka ya, pintunya dibuka biar udara bisa keluar masuk ya. Kemudian ya ini sudah ya. Terima kasih. Ada pertanyaan, tepuk tangan semuanya. Paham ya semuanya? Paham ya tentang apa itu? Gangguan pada alat pencernaan. Ada pertanyaan ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini saya kasih ulangan ya, gambar evaluasi. Nanti waktunya 15 menit segera diselesaikan ya, kalian selesaikan terus segera dikumpulkan ya.
Yang ini sudah selesai semua, yang APD ya. APD-nya sudah. Sudah ya? Ya, ayo dikumpulkan satu kelompok kalau sudah. Kumpulkan satu kelompok. Sudah? Sudah dikumpulkan. KTP-nya. Sudah, terima kasih anak-anak ya. Kalian sudah paham semuanya, nggak ada pertanyaan? Ya, jadi untuk menjaga organ pernapasan kita harus selalu menjaga ya, mulai dari diri sendiri sampai lingkungan sekitar agar kita selalu sehat. Jangan lupa kalau di rumah maupun di mana saja kita harus menjaga diri, menjaga lingkungan, juga selalu berbuat baik terhadap siapapun yang ada di sekitar kita. Jangan lupa nanti bekas-bekas sampah juga dibersihkan ya. Kemana akan kita tinggal, lingkungan harus selalu bersih. Mungkin itu saja untuk mengakhiri